ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan penciptaan makhluk, Dia juga memasukkan cahayanya ke dalam hakikat Nur Muhammad, yang darinya Dia memunculkan seluruh alam, meliputi alam atas dan bawah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kenabian Muhammad kepadanya. Meskipun Adam ada dalam wujud roh tanpa wujud fisik, dari Muhammad muncul sumber-sumber ruh, memberinya keunggulan atas semua makhluk ciptaan lainnya dan menjadikannya nenek moyang semua makhluk yang ada. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat takdir kisah hidup seluruh makhluk. Dia menciptakan langit dan bumi, selanjutnya arasy tempat di atas air, dan bahwa Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Al-Irbad bin Sariyah menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, menurut Allah, aku telah menjadi penutup para nabi, bahkan ketika Adam masih dalam bentuk tanah liat. Maisarah al-Dabi radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kapankah kamu akan menjadi seorang nabi? Nabi SAW menjawab, saat Adam masih berada di antara ruh dan raganya. Suhail bin Salih al-Hamadani berkata, aku bertanya pada Abu Ja'far Muhammad ibn Ali radhiyallahu anhu, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW mendahului nabi-nabi lain ketika beliau diutus terakhir kali? Abu Ja'far radhiyallahu anhu menjawab bahwa ketika Allah menciptakan anak-anak Adam manusia dan meminta mereka untuk bersaksi tentang dirinya, menjawab pertanyaannya, bukankah aku Tuhanmu? Muhammad SAW adalah orang pertama yang menjawab dengan ya. Oleh karena itu, beliau mendahului semua nabi, meskipun beliau diutus terakhir. Al-Syaikh Taqiyyu di Al-Subki mengomentari hadis ini, menjelaskan bahwa karena Allah Ta'ala menciptakan ruh jamak dari ruh sebelum tubuh jasmani, maka sabda Muhammad SAW, aku seorang nabi, mengacu pada roh sucinya yang meliputi esensinya. Pikiran kita tidak mampu memahami kebenaran ini. Hanya Allah yang menciptakannya dan orang-orang yang Dia dukung dengan cahaya ilahi yang dapat benar-benar memahaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kenabian kepada ruh. Nabi SAW bahkan sebelum penciptaan Adam, Dia telah menciptakan jiwa itu dan menganugerahkan berkah yang tak terhingga kepadanya dengan menuliskan nama Muhammad SAW di arsy ilahi dan memberitahukan kepada para malaikat tentang penghargaannya yang tinggi terhadapnya SAW. Oleh karena itu, hakikat Nabi Muhammad SAW telah ada sejak saat itu, meskipun tubuh fisiknya diciptakan kemudian. Al-Shibi meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kapan kamu akan menjadi nabi? Dia menjawab, ketika Adam masih berada di antara jiwa dan tubuhnya, ketika janji itu dibuat kepadaku. Oleh karena itu, beliau SAW adalah yang pertama diciptakan di antara para nabi dan yang terakhir diutus. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW adalah satu-satunya yang diciptakan sebelum ruh Adam diresapi ke dalam tubuhnya. Dialah SAW yang menjadi penyebab terciptanya manusia, Tuhannya, hakikatnya, ekstraksinya, dan mahkota kalungnya. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah tak pernah mengutus seorang nabi dari Adam dan seterusnya, melainkan sang nabi itu harus melakukan perjanjian dengannya berkenaan dengan Muhammad SAW. Jika Muhammad SAW diutus pada masa Nabi, maka dia harus beriman kepadanya SAW dan mendukungnya SAW. Dan Nabi juga harus memberikan janji serupa kepada umatnya. Diriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad SAW, Dia Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menatap nur-nur nabi-nabi lainnya. Cahayanya menyelimuti mereka semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan mereka berbicara. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, siapakah yang meliputi diri kami dengan cahayanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, inilah cahaya Muhammad ibnu Abdullah. Jika kamu beriman kepadanya, aku akan mengangkat kamu menjadi nabi. Mereka menegaskan, kami beriman kepadanya dan kenabiannya. Allah berfirman, apakah aku menjadi saksimu? Mereka menjawab, ya. Allah berfirman, apakah kalian setuju dan mengambil perjanjian denganku ini sebagai mengikat dirimu
Kami setuju. Allah berfirman, maka saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersamamu. Surah Ali Imran ayat ke-81. Inilah intisari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabi, sesungguhnya apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, maka akan datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Surah Ali Imran ayat 81. Syekh Taqiyuddin Al-Subki menjelaskan bahwa ayat mulia ini jelas menyampaikan rasa hormat kepada Nabi SAW dan kemuliaan beliau. Hal ini juga menunjukkan bahwa jika beliau diutus pada masa nabi-nabi lainnya, mereka pasti akan mengikuti ajaran beliau. Oleh karena itu kenabian dan risalahnya bersifat universal dan berlaku bagi semua makhluk sejak zaman Adam sampai hari kiamat. Semua nabi dan umatnya juga merupakan bagian dari umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sabda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya ditujukan kepada orang-orang sezamannya hingga hari kiamat, namun juga mencakup orang-orang yang hidup sebelum beliau. Hal ini lebih lanjut menjelaskan pernyataannya. Saya adalah seorang nabi ketika Adam masih berada di antara jiwa dan tubuhnya. Berdasarkan hal tersebut, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi para nabi. Terbukti pada malam Isra Miraj, ketika para nabi melakukan salat berjamaah di belakangnya yang bertindak sebagai imam. Keunggulannya akan terlihat kelak di akhirat ketika seluruh nabi berkumpul di bawah panjinya. Allahumma sholli afdalas sholati ala habibikal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.